Jangan lupa like, komen, dan share. Kali ini kita kembali lagi dengan cerita rakyat Buton. Asal mula Pulau Buton. Mari dengarkan ceritanya. Episode 1, Kemunculan Pulau Buton. Di sebuah lautan yang tenang dan luas di Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang pemuda bernama Lama Engge. Seorang pelaut yang tangguh dan dihormati. Lama Engge berlayar bersama para sahabatnya untuk mencari tempat baru. Mereka mendengar legenda bahwa di tengah lautan ada sebuah pulau yang tersembunyi di balik kabut tebal, yang disebut sebagai Pulau Buton. Selama berhari-hari mereka berlayar, menantang badai dan ombak besar. Namun, di kejauhan, Lama Engge melihat seberkas cahaya yang bersinar dari balik kabut. Tanpa ragu, ia dan para sahabatnya mengikuti cahaya tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah daratan hijau nan subur, yang mereka yakini sebagai Pulau Buton. Episode 2, Pertemuan dengan Sang Penjaga. Setelah berhasil tiba di Pulau Buton, Lama Engge dan para sahabatnya terpesona oleh keindahan alam pulau tersebut. Namun, ketika mereka melangkah lebih dalam ke pulau, mereka dikejutkan oleh suara gemuruh dari balik pepohonan. Tiba-tiba, muncullah seorang pria tua berjubah hijau, yang tampak bijaksana namun penuh kewibawaan. Pria tua ini adalah penjaga Pulau Buton, bernama Lawalangi, yang telah lama tinggal di pulau tersebut untuk menjaga keseimbangan alamnya. Lawalangi memperingatkan Lama Engge bahwa Pulau Buton bukanlah tempat sembarangan. Hanya mereka yang menghormati alam dan hidup berdampingan dengan damai yang boleh tinggal di sini. Lama Engge pun berjanji untuk menjaga dan menghormati pulau tersebut, serta berterima kasih atas kesempatan untuk melihat dan mengalami keajaiban alam Buton. Episode 3, Penemuan Mata Air Kehidupan. Setelah menerima izin dari Lawalangi, Lama Engge dan para sahabatnya mulai menjelajahi lebih dalam ke pulau tersebut. Saat mereka mendaki sebuah bukit yang tinggi, mereka menemukan mata air yang sangat jernih, memancarkan kilauan seperti permata di bawah sinar matahari. Lawalangi menjelaskan bahwa ini adalah mata air kehidupan yang memiliki kekuatan luar biasa. Airnya dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit dan memberi kekuatan bagi siapapun yang meminumnya, tetapi hanya bagi mereka yang tulus hati dan berniat baik. Mata air ini dijaga oleh makhluk gaib yang hanya muncul jika ada yang ingin berniat jahat. Lama Engge terpesona dengan keindahan dan kekuatan mata air tersebut, namun ia dan sahabatnya tetap menghormati peringatan Lawalangi. Mereka membasuh muka dan meminum sedikit air, merasa segar dan kuat kembali. Episode 4, Godaan di Pulau Buton. Setelah menikmati kesegaran dari mata air kehidupan, Lama Engge dan para sahabatnya melanjutkan perjalanan mereka. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang wanita cantik yang muncul dari balik pepohonan. Wanita ini memperkenalkan diri sebagai Bunga Nuri, penjaga harta karun Pulau Buton. Ia menawarkan harta karun yang tak ternilai kepada Lama Engge, tetapi hanya jika ia meninggalkan janji setianya untuk melindungi alam pulau tersebut. Lama Engge hampir terpesona oleh kecantikan dan tawaran Bunga Nuri, tetapi teringat janjinya kepada Lawalangi. Ia pun menolak tawaran itu, mengatakan bahwa menjaga dan menghormati Pulau Buton adalah harta yang lebih berharga daripada kekayaan apapun. Mendengar jawaban tersebut, Bunga Nuri tersenyum, berubah menjadi sinar cahaya, dan menghilang. Itu adalah ujian kesetiaan Lama Engge terhadap janjinya. Episode 5, Pertempuran Melawan Ular Raksasa. Setelah berhasil melewati ujian kesetiaan dari Bunga Nuri, Lama Engge dan para sahabatnya melanjutkan perjalanan mereka ke bagian terdalam Pulau Buton. Namun, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor ular raksasa yang telah lama menjadi ancaman bagi pulau tersebut. Ular ini, yang dikenal sebagai Sang Bala, diyakini menjaga rahasia terbesar pulau dan muncul hanya jika ada pelanggaran atau niat jahat. Menyadari bahwa ular tersebut menganggap mereka sebagai ancaman, Lama Engge berdiri berani di hadapan Sang Bala. Dengan keteguhan hatinya, ia mencoba berkomunikasi, menyatakan bahwa niat mereka hanyalah untuk menjaga dan menghormati pulau ini.
Sang bala mengamati ketulusan Lama Enge, dan perlahan menundukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan. Setelah itu, ular tersebut menghilang kembali ke hutan, dan Lama Enge merasa yakin bahwa pulau ini telah menerima mereka sebagai penjaga baru. Episode 6, Menguak Peninggalan Leluhur. Setelah pertemuan dengan Sang Bala, Lama Enge dan sahabatnya melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih mantap. Di sebuah gua yang tersembunyi, mereka menemukan sebuah prasasti kuno yang berisi tulisan dalam bahasa leluhur mereka. Lawalangi datang dan menjelaskan bahwa prasasti ini merupakan pesan dari leluhur mereka, berisi petunjuk untuk menjaga kelestarian Pulau Buton dan hidup selaras dengan alam. Tulisan dalam prasasti tersebut berbunyi, "Bumi ini adalah warisan untuk anak cucu, bukan milik kita semata. Jaga ia, maka ia akan menjaga kita." Mendengar hal ini, Lama Enge merasakan panggilan kuat dalam dirinya untuk meneruskan pesan leluhur ini kepada generasi mendatang. Ia berjanji untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa setiap orang yang datang ke Pulau Buton memahami pentingnya melestarikan alam. Pesan di prasasti itu kemudian menjadi dasar bagi Lama Enge dan keturunannya untuk hidup selaras dengan alam Pulau Buton dan menjaga kesejahteraan tanah tersebut. Episode 7, Pewarisan Tugas kepada Generasi Berikutnya. Setelah bertahun-tahun tinggal di Pulau Buton dan menjaga keseimbangan alam, Lama Enge dan sahabatnya menjadi tokoh yang dihormati oleh penduduk pulau. Mereka mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam kepada setiap generasi, dan Pulau Buton pun hidup dalam kedamaian. Di usia tuanya, Lama Enge mengumpulkan seluruh warga dan menyampaikan bahwa ia akan mewariskan tugas penjagaan ini kepada mereka. Ia berkata, "Pulau ini adalah anugerah dari leluhur kita, dan kita harus menjaganya seperti mereka menjaga kita. Kekuatan Pulau Buton ada pada tanahnya, airnya, dan jiwa-jiwa yang hidup harmonis di dalamnya." Dengan penuh haru, para penduduk menerima amanah tersebut, dan Lama Enge pun menghilang ke dalam hutan, diyakini kembali ke alam sebagai penjaga roh Pulau Buton. Hingga kini, kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda hidup yang selalu diingat oleh rakyat Buton sebagai simbol cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab terhadap alam. Sekian dulu ya teman-teman. Nantikan cerita rakyat selanjutnya.